Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Kalau bukan karena hidayah yang Allah berikan kepada kita, tidak mungkin kita dapat merasakan indahnya beriman. Jamaah rahimakumullah, tadi imam membacakan firman Allah Jalla Jalaluhu, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an. Nah, kok mati-matian? Hah? Ini itu. Itu mic menang warnanya doang. Allahu Akbar. Kata Allah, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalau kalian semua kufur dan semua yang ada di muka bumi ini kufur, sesungguhnya Allah itu Ghaniyyun Hamid. Allah Maha Kaya, Allah tidak butuh dengan kalian, dan Allah Maha terpuji. Andai kata tidak ada satupun yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, Allah Ghaniyyun Hamid. Maka hendaklah kita bersyukur atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kita berterima kasih kepada Allah atas rahmat yang Dia berikan kepada kita, sehingga kita bisa ngaji nih malam ini nih. Masya Allah, ini malam Ahad. Kita tahu dulu waktu kita masih kecil, dan sebagian masih kecil sampai hari ini, ada istilah malam minggu, malam yang panjang. Mereka gunakan untuk apa? Jalan-jalan ke mall, mereka begadang di alun-alun, mereka ke tempat-tempat yang seharusnya tidak berangkat ke sana. Tapi malam ini Allah memberikan hidayah kepada kita, kita bisa datang ke rumah. Tempat yang paling dicintai Allah, ahabbul biqa ilallahi masajituha. Tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini adalah masjid-masjid. Dan kita datang ke rumah Allah. Siapa yang menggerakkan hati kita? Siapa yang membuat kita ringan melangkahkan kaki ke rumah Allah? Kalau bukan Allah. Maka kita harus bersyukur atas nikmat hidayah ini, lebih daripada nikmat kekayaan, lebih daripada nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Kalau orang dihalangi dari rizki makanan, mungkin dia mati. Kalau orang dihalangi dari rizki pakaian, mungkin dia telanjang pakaiannya. Tapi manusia yang dihalangi dari nikmat hidayah, kemana tempat dia? Na'udzubillahi minan nar. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Antum salawat enggak kalau dengar Muhammad? Anak semuanya pada bengong. Orang yang paling bakhil, orang yang paling kikir adalah man bakhila, adalah orang yang bakhil dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Alladzi idza dzukirtu 'indahu falam yusalli. Tatkala namaku, tatkala diriku disebutkan di sisinya, dia tidak bersalawat kepada aku. Dan jamaah, Anda seringkali berbicara tentang keutamaan salawat. Ya mungkin bukan di tempat ini, tempat-tempat yang lainnya.
Tapi ketahuilah bahwa ilmu itu bukan hanya sebagai wawasan. Yang penting ana tahu, yang penting ana faham, ana sudah ngerti dengan fadilah salawat, nggak usah dikasih tahu. Yang terpenting adalah amal dengan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Ingat tuh Quran yang kau baca, yang kau hafal, yang kau fahami, itu bisa menjadi penolong buat engkau kelak pada hari kiamat. Membantu engkau di alam kubur, meringankan siksa kubur, membantumu ketika melewatin sirat. Tapi Quran itu bisa menjadi petaka. Mudah-mudahan itu iklan terakhir. Tapi memang biasanya banyak iklan lewat dan kita sabar. Sampai mana kita? Quran. Nah, Quran itu bisa menjadi petaka buat kita. Ngaji kita malam ini, dan ana pun menyampaikan kepada antum malam ini, bisa menjadi petaka buat ana. Tatkala ana tidak ikhlas dan tidak mengamalkannya dalam kehidupan, maka usahakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mendampingi waktu dan umur kita. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga Nabi, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat. Dan semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, malam ini tanggal 15 Syawal 1438 Hijriah. Subhanallah, sudah 15 hari kita meninggalkan Ramadan. Sebagian sudah menyelesaikan puasa Syawal, sebagian sudah selesai membayar utang puasanya. Tapi ada sebagian yang tidak peduli dengan puasa Syawal dan tidak peduli dengan utang yang dia miliki. Padahal sejatinya jamaah, salah satu tanda diterimanya amal kebajikan kita adalah kebajikan selanjutnya. Kalau kita bisa puasa Syawal nih, mudah-mudahan ya Allah kasih hidayah, aku bisa puasa Syawal nih. Sepanjang umurku baru tahun ini aku puasa Syawal. Di situ kau bersyukur, dan mudah-mudahan Ramadanmu diterima sama Allah. Dan doa yang disampaikan taqabbalallah minna wa minkum didengar oleh Allah Jalla Jalaluhu. Malam ini kita akan mengambil sebuah tajuk tadi disebutkan, hijrahmu. Hijrahmu karena apa? Atau untuk apa? Jamaah, kita bersyukur kepada Allah. Banyaknya orang-orang yang kembali kepada Allah. Orang-orang yang dahulu hidup di dunia kegelapan, bergelimang dosa, berbalut kemaksiatan, tiada henti melakukan segala yang dimurkai oleh Allah. Dia tinggalkan rumah Allah, dia pergi ke tempat-tempat yang dibenci oleh Allah. Sekarang kita melihat rumah Allah mulai penuh, ramai rumah Allah. Wanita-wanita Masya Allah mulai menutup auratnya. Dia meninggalkan hal-hal yang dimurkai Allah. Suami-suami Masya Allah sudah melakukan ketaatan kepada Allah. Tapi yang perlu kita tanyakan, untuk apa kita melakukan semua itu? Karena amal perbuatan itu tergantung niatnya. Niat itu artinya tujuan. Niat itu membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Niat itu yang membedakan antara satu ibadah dan ibadah yang lainnya. Ada orang ke masjid duduk untuk istirahat. Ada orang duduk di masjid untuk iktikaf. Beda apa sama? Sama. Padahal kerjaannya kurang lebih orang yang iktikaf ngapain? Ya tidur juga.
Malam hari dia duduk ngaji, kemudian dia tidur. Lalu ada orang tidur di samping orang yang tidur ini. Apa yang membedakan dua orang ini di hadapan Allah Jalla Jalaluhu? Sama-sama tidur di masjid. Apa bedanya? Niat. Di situ nampak. Ada seorang lelaki yang ke masjid pakai parfum. Niat dia untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, untuk membuat orang-orang yang di sebelahnya merasakan kekhusyuan dengan aroma yang wangi. Tapi ada orang pakai minyak wangi supaya akhwat-akhwat pada melihatin dia. Sama, wujudnya, pekerjaannya sama, pakai parfum. Apa yang membedakan dua orang ini? Sama-sama ke masjid. Niat. Maka berbicara tentang niat, berbicara tentang sesuatu yang menjadi penyebab diterimanya amal atau ditolaknya amal kita. Hadis yang ma'ruf, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amal itu harus ada niat. Niat itu tujuan yang mendampingi tatkala kita beramal. Harus ada niat. Antum datang ke masjid ini malam ini ada niatnya, ada niatnya. Kenapa? Ya Ustaz, mau meramaikan jumlah yang hadir. Niat betul, bisa jadi itu niat. Ada yang niatnya ana mau nuntut ilmu. Ada yang niatnya ana mau cari berkahnya majelis ilmu. Mungkin ana termasuk orang-orang yang kurang bisa menyerap ilmu yang disampaikan. Tapi paling tidak katanya di majelis ilmu itu malaikat-malaikat Allah turun, sakinah datang ke sana, rahmat Allah meliputi mereka. Allah menyebut mereka yang hadir. Ana mau hadir di tempat itu. Walaupun ana kadang-kala kurang faham dengan apa yang disampaikan Ustaz. Iya. Ada orang yang pulang kajian, tadi Ustaz nyampaikan apa? Apa ya? Masalah niat. Terus wallahu a'lam, ana terus terang. Tadi juga ketiduran waktu di masjid. Tapi insya Allah semua harus ada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Antum duduk bareng akan mendapatkan niatnya masing-masing. Beda-beda. Yang di samping antum pulang diangkat derajatnya sama Allah karena ilmu yang dia pelajari. Yang di sampingnya lagi Allah masukkan dia ke dalam neraka gara-gara niatnya. Orang yang naik ke mimbar untuk khutbah Jumat secara kasat mata sama yang dia lakukan. Dia naik ke mimbar, dia mengucapkan Assalamualaikum dan dia tutup dengan doa, lalu dia jadi imam. Sama enggak? Sama. Tapi apa derajat semua imam dan semua khatib sama? Di sisi Allah beda. Apa yang membedakan? Niat. Makanya antum yang hijrah, yang meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan. Ada seorang wanita Masya Allah non muslim, kemudian dia tertarik dengan seorang lelaki yang muslim. Dia menikah. Kira-kira pindahnya dia ke agama Islam lillahi ta'ala atau untuk maksud tertentu, wallahu a'lam. Dia yang tahu. Urusan niat ini urusan qulub, urusan hati. Allah yang tahu. Kadangkala ada seorang wanita muslimah disukai oleh salah seorang lelaki dari non muslim, orang-orang kafir. Kemudian dia tertarik dengan wanita itu dan dia masuk Islam. Masuk Islamnya dia itu lillahi ta'ala atau hanya untuk urusan administrasi. Karena kita tahu di negeri kita kalau beda agama nggak bisa dapat surat nikah. Akhirnya dia syahadat. Antum mau minta 100 kali anak kasih. Dia bersyahadat. Selesai nikahnya bahkan di masjid mungkin disaksikan oleh orang-orang. Tapi dari hati kecilnya dia cuma untuk ngurus legalisasi pernikahannya aja.
Dia dapat tuh. Dapat apa? Dapat buku hijau. Itu yang dia dapat. Makanya kadang kala orang seperti itu setahun 2 tahun setelah menikah keluar dari Islam kembali. Karena dari awal niatnya bukan lillahi ta'ala. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh supaya kita lebih faham lagi. Kadangkala teori itu sulit dicerna, sehingga orang membutuhkan contoh-contoh yang dengan itu dia melihat, oh anak kayaknya masuk yang ini. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Barang siapa yang hijrah, hijrah itu berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Berpindah dari negeri yang penuh kemaksiatan kepada negeri yang penuh dengan ketaatan. Hijrah itu disyariatkan sampai hari kiamat. Hijrah itu tetap ada. Kemudian hijrah, orang yang hijrah itu adalah orang wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Disebut seorang telah melakukan hijrah. Banyak sekarang kaos-kaos My Hijrah, My Adventure. Apa artinya itu? Iya, anak nggak tahu artinya My Adventure itu apa? Mana yang bisa bahasa Inggris? Apa? Petualangan. Jadi niatnya dia hijrah petualangan. Kalau nggak zen, aduh balik lagi. Karena orang berpetualang niatnya. Wallahu a'lam, mungkin ana salah. Tapi orang hijrah yang sebatiatinya adalah kata Nabi SAW, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Disebut orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu disebut muhajir. Jadi kau tuh hijrah karena apa? Yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia hijrah menuju Allah dan Rasulnya. Nabi Ibrahim ketika diusir oleh orang tuanya, apa yang beliau katakan? Qala inni muhajirun ila rabbi, inni muhajirun ila rabbi. Aku akan hijrah menuju Rabb. Beliau hijrah menuju Allah dan Rasul. Apakah kehidupan beliau semakin menyenangkan? Semakin susah. Di Mesir ketemu sama, atau di Baghdad ketemu sama Namrud yang istrinya dibawa sama mereka. Perjuangan hijrah itu. Tapi karena niatnya lillahi ta'ala, nggak urusan. Nih, kalau kita bicara niat, orang yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, kita lihat para sahabat Nabi. Mereka meninggalkan kampung halamannya, menuju ke mana? Menuju ke kota Madinah. Di Madinah tidur di mana? Di hotel, di rumah orang mewah, tidur di Masjid Nabawi. Antum bisa bayangin sahabat-sahabat Nabi itu ashabus suffah yang tidur di Masjid Nabawi, meninggalkan kampungnya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan kekayaannya, meninggalkan tanah yang dia beli, tidur di masjid. Dan dia rela lakukan hal itu. Karena niatnya lillahi ta'ala. Harapannya dia bukan menyelamatkan ekonomi, bukan mengangkat taraf kehidupannya, tapi niat dia adalah menyelamatkan agamanya. Makanya kadangkala ada orang hijrah ke Australia. Dari Timur Tengah hijrah ke Australia. Ada yang hijrah ke Eropa. Ada yang hijrah ke Amerika. Silahkan. Tapi kau lihat niatmu ngapain? Ustaz, niatku berangkat ke Eropa karena aku tidak bisa menegakkan agamaku di negeriku. Aku tidak bisa mengumandangkan azan di negeriku. Aku ingin berangkat ke sana. Kenapa? Karena di sana bisa mengumandangkan azan, umpamanya. Tapi buktinya enggak. Banyak orang hijrah cari kehidupan yang lebih nyaman. Kenapa Allah susah cari pekerjaan? Ana mau hijrah. Kemana hijrah? Ya ke Australia. Padahal disyariatkan hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Kembali.
Innamal a'malu binniyat. Yang hijrahnya ke Allah dan Rasul, maka hijrah dia terhitung pada Allah dan Rasul. Dan orang siap. Suhaib Ar-Rumi, bayangkan Suhaib Ar-Rumi, Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi, salah seorang sahabat Nabi. Ketika Nabi hijrah, Nabi udah sampai Madinah, Suhaib baru berangkat kalau nggak salah. Di tengah jalan dihadang sama orang-orang kafir. Suhaib, ataitana sa'lukan. Suhaib, kau ingat kau masuk kota Mekah dalam kondisi fakir, kau nggak punya apa-apa, nggak boleh kau keluar dari Mekah dengan membawa harta. Kata Suhaib ini jawara, dia pemanah yang handal. Ketika Suhaib dihalangi, dia ngomong, kalian jangan mendekat. Kalau kalian mendekat, kalian tahu aku adalah pemanah yang handal. Aku akan letakkan setiap anak panahku di leher salah satu dari kalian. Ketika itu habis semuanya, silahkan kalian mendekat dan aku akan habiskan kalian dengan pedangku. Lihat siapa yang mati nanti. Orang-orang kafir Quraisy ketakutan, dia tahu yang dikatakan Suhaib benar. Lalu Suhaib berpikir menyelamatkan agamanya. Dia berpikir ingin bergabung dengan Rasulullah SAW di kota Madinah. Lalu Suhaib mengatakan, kalian mau nggak? Aku kasih semua hartaku. Kalian ambil semua yang aku miliki di Mekah. Dan kalian biarkan aku ke Madinah. Apa kata mereka? Ahlan wa sahlan. Silahkan. Kau mau hajar tapi duniamu kau tinggal di sini. Ditinggal Suhaib. Datang ke Madinah nol, nggak bawa apa-apa aja. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada orang yang membeli dirinya, dia beli sama Allah untuk mengharapkan ridha Allah SWT. Dengan semua harta yang dia kasihkan, yang penting dia dapat keridhaan Allah SWT. Siapa yang tahu niatnya Suhaib? Allah. Sampai Madinah, Nabi dengar bahwa Suhaib telah memberikan semua hartanya demi dia hijrah. Nabi SAW mengatakan, Rabiha Suhaib, atau Rabihal Bay, Rabihal Bay. Untung perdaganganmu ya Suhaib, untung. Di sini jemaah, tatkala antum hijrah, niat antum itu apa? Lillahi ta'ala, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia, karena perdagangan yang lebih menjanjikan, karena pekerjaan yang lebih terhormat, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan niat. Maka kita perlu bertanya, antum perlu mengenal Allah Jalla Jalaluhu. Antum perlu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu antum akan bisa meletakkan hati antum di mana. Niat memiliki kedudukan yang agung. Ana akan bacakan beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan keutamaan niat. Bahkan niat itu bisa lebih utama dari amal. Yang pertama, sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami', Al-Jami' As-Saghir punya Suyuti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya li arba'ati nafar." Dunia ini milik 4 orang. Dunia ini milik 4 orang. Antum lihat, antum termasuk yang mana? Yang pertama, abdun razaqahullahu malan wa ilma, fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'malu lillahi fihi haqqahu. Yang pertama adalah orang yang Allah kasih rizki. Ingat, Allah kasih rizki bukan karena usaha dia, bukan karena kepandaian dia, tapi Allah kasih rizki kepada dia 2. Dikasih rizki harta dan ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang Allah,
Bukan sekedar ilmu untuk mengumpulkan harta lah. Ya harta itu sudah dengan ilmu dunia. Dan Allah kasih ilmu agama. Apa yang dia lakukan dengan dua hal? Ya dikasih harta, dia dikasih ilmu, maka dia bertakwa kepada Allah dalam harta yang Allah berikan dan dengan ilmu yang dia miliki. Wa yasilu fihi rahimah. Dia sambung rahimnya. Dia berbuat baik dengan kerabatnya. Karena dia tahu fadilah silaturrahim. Dia lakukan itu. Dan dia beramal dengan harta dan ilmunya dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Masuk enggak? Kayaknya belum, Ustaz. Anda punya ilmu tapi fulus nggak punya. Ya. Ada orang Anda punya fulus tapi ilmu nggak punya. Itu yang pertama, yang paling tinggi. Wa abdun, dan yang kedua, wa abdun razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan fahuwa sadiqun niyyah yaqulu law anna li malan la amiltu bi amali fulan. Yang kedua, orang dikasih ilmu tapi nggak dikasih harta. Ilmu apa? Ilmu tentang Allah, ilmu tentang man rabbuka, man nabiyuka, wa madinuka. Masya Allah, lantai 2 kok mati lampunya. Memang dimatikan. Baik, Anda lihat lantai 2 langsung gelap barusan. Tapi mungkin ibu-ibu suka gelap, nggak apa-apa. Ingat, orang ini dikasih ilmu tentang man rabbuk, man nabiyuk, wa madinuk, tapi nggak dikasih harta. Tapi dia sadiqun niyyah. Dia punya niat yang benar. Dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, andai kata kau berikan kepadaku harta, aku akan berbuat di harta itu seperti fulan. Fulan bangun masjid, aku kalau punya kepingin bangun masjid. Maka ini jamaah, kata Nabi SAW, fa ajruhuma sawa, fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Dengan niatnya sama pahalanya. Bayangin, antum kalau melihat orang kaya punya duit bangun masjid, antum katakan, ya Allah, kalau anak punya rezeki anak akan bangun masjid. Antum lihat ada tanah kosong di sebelah pesantren, antum lihat, ya Allah, kalau anak punya rezeki, anak mau bebasin di tanah, anak akan wakafkan ke pesantren. Ketika dikasih rezeki, dibebasin tanahnya, dia tidak berikan ke pesantren. Ada orang-orang kayak gitu. Berarti ghairu sadiqin niyyah. Karena Nabi SAW mengatakan sadiqun niyyah, artinya dia benar-benar, bukan omong kosong. Benar dia ingin melakukan hal itu. Dan akan terbukti kebenaran niat dia kalau Allah kasih rezeki. Ada orang baru dikasih rezeki sedikit, Allah, anak mau beli motor. Kok katanya mau beli tanah yang di sana? Kayaknya nggak jadi deh. Nggak akan dapat tuh dia. Maka antum yang nggak punya harta, ikat tuh hati antum dengan tali-tali niat yang baik. 2 orang. Orang yang ketiga adalah orang yang Allah kasih harta, tapi Allah tidak kasih ilmu. Orang ketiga dikasih harta, tapi nggak dikasih ilmu. Kita bicara ilmu tentang Allah, ingat, bukan ilmu umum. Karena yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu yang mendekatkan hamba kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut sama Allah dari hamba-hambanya siapa? Orang yang berilmu. Ilmu apa? Ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu tentang Allah itu sendiri. Ilmu tentang agama Islam, ilmu tentang Nabi Muhammad SAW. Ini orang dikasih kekayaan tapi nggak dikasih ilmu. Akhirnya orang ini melakukan kemaksiatan dengan duitnya. Dia bangun tempat maksiat, dia bangun kafe, dia bangun bar-bar, dia bangun tempat-tempat kemaksiatan. Dan orang yang keempat, orang yang tidak dikasih harta dan tidak dikasih ilmu. Dia ngomong, kalau aku punya harta, aku akan bangun kafe yang lebih besar. Aku akan bikin bar, tempat kemaksiatan yang lebih banyak. Aku akan datangkan pelacur-pelacur dari mana? Dia ini nggak punya harta, nggak punya ilmu. Maka dengan niatnya dapat dosa yang sama. Na'udzubillah min dzalik. Kita bicara niat, jangan hati-hati antum.
maka selalu niat baik. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari di tahun ke-9 Hijriah, setelah Fathu Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju ke Tabuk dengan 30.000 sahabat. 30.000. Ketika itu musim panas. Dan tatkala itu tidak semua punya kendaraan. Bahkan satu onta untuk 3 orang gantian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang tidak punya bekal nggak boleh ikut. Nggak boleh ikut karena perjalanannya 700 km. Nggak gampang di musim panas. Akhirnya sebagian sahabat datang mau berangkat. Kata Nabi, nggak bisa membawa kalian. Bekal yang kita miliki tidak cukup untuk kalian. Kendaraan yang kita persiapkan nggak cukup untuk bawa kalian. Akhirnya tuh orang pulang. Pulang dalam kondisi air mata mereka berlinang di pipi mereka. Allah yajidu ma yunfiqun. Mereka nggak punya harta untuk berangkat, tapi niat kepingin berangkat. Berangkat ke Tabuk. Masya Allah, perang Tabuk itu perang disebut Ghazwatul Asira. Perang yang Ghazwatul Asira atau Jaisul Usra. Perang yang penuh kesulitan. Sampai dikatakan Abu Dzar pada waktu perang Tabuk itu dia jalan naik onta, ontanya ini lebih cepat orang jalan kaki daripada ontanya. Akhirnya ontanya ditinggal sama Abu Dzar. Dibawa bekalnya, yaitu orang bekalnya cuma onta yang sudah sakit-sakitan dibawa jalan. Akhirnya Abu Dzar jalan kaki. Sebagian sahabat ada yang nggak berangkat. Dari kejauhan setiap kelihatan bayang-bayang, Rasulullah SAW berharap fulan berangkat, fulan berangkat. Ketika ada bayangan, seorang sahabat, ya Rasulullah, di belakang ada bayangan nih, kayaknya ada orang. Di situ Nabi SAW mengatakan, kun Abu Dzar, kun Abu Dzar, mudah-mudahan kau itu Abu Dzar. Jadilah kau Abu Dzar. Benar Abu Dzar, jalan kaki dibawa bekalnya. Radhiyallahu taala anhu. Setelah sampai ke Tabuk, ternyata pasukan Romawi tidak ada. Mereka tidak menjumpai para sahabat, pasukan Rasulullah SAW. Maka Nabi pulang setelah tinggal di tempat itu beberapa hari untuk menunjukkan kekuatan umat Islam. Nabi balik ke Madinah. Jalannya ada, udah capek. Dalam perjalanan Rasulullah SAW berkata, Inna bil Madinati aqwaman ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di Madinah ada beberapa lelaki, ada beberapa orang, tidak ada satupun jalan yang kalian lewatin, tidak ada satupun lembah yang kalian lalui jarak 700 km. Bayangkan, illa kanu ma'akum, kecuali mereka dapat pahala seperti kalian, sama seperti kalian, sama seperti kalian. Illa kanu ma'akum. Para sahabat bingung, enak banget, mereka nggak capek di Madinah. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, wahum bil Madinah. Itu orang ada di Madinah, nggak ikut capeknya kita. Ya, wahum bil Madinah. Iya, mereka di Madinah. Kata Nabi, wahum bil Madinah habasahumul uzur. Mereka terhalangi, nggak bisa berangkat karena uzur, tapi niat mereka ada bersama kalian. Maka mereka dapat pahala kalian. Antum masih tidak mau niat baik, ya? Maka kita perlu merujuk niat kita hijrah untuk apa. Kemudian hadis yang ketiga di Sahihul Jami', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata firasyahu wa huwa yanwi an yaqum yusalli minal lail." Barang siapa yang mendatangi ranjangnya, mendatangi tempat tidurnya, dan dia berniat ingin bangun malam untuk sholat, faghalabathu ainuh, tapi ternyata dia ketiduran,
hatta yusbih, sampai azan subuh. Apa yang akan terjadi? Kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu sadaqatan alaihi min rabbih. Allahu akbar. Allah akan catat buat dia sesuai dengan niat dia. Kalau niatnya kepingin sholat malam 11 rakaat, Allah catat pahalanya 11 rakaat. Kalau niatnya sholat cuma 7 rakaat, maka akan dicatat 7 rakaat. Niatnya cuma 1 rakaat, maka dicatat 1 rakaat. Antum mau niat berapa? Ana alhamdulillah Ustaz, tiap malam ketiduran Ustaz. Kata Nabi SAW, gimana dengan tidurnya? Tidurnya dia itu sodakoh dari Allah buat dia. Bayangkan. Niat. Jadi kalau mau tidur antum niat, ya Allah. Niat, kalau antum niat sholat malam, bekernya dipasang, jangan pas azan subuh. Berarti niatnya antum bohong. Niatnya benar, ana pasang. Jam berapa? Sini subuh jam berapa? Jam 5, dia pasang jam 4. Cukuplah anak mau sholat 1 jam. Dia pasang jam 4. Dia pasang beker. Dia bikin beker dengan suara yang keras. Dia bikin beker yang tidak bisa berhenti. Ada beker yang sekali bunyi nggak pernah bunyi lagi. Dan terus terang manusia, anak-anak kalau ke beker itu bunyi, oh masih ada waktu. Tunda 10 menit. Tunda 10 menit sampai adzan subuh. Allah yaghfir lana dzunubana. Ingat, orang ketika niat, maka dia tunjukkan niat. Ketika dia bangun, dia duduk, dia hapus tidur dari matanya, dia mengingat Allah, dia berangkat sholat. Kalau ketiduran umpamanya jemaah, itu sedekah dari Allah. Maka mulai malam ini niatkan bangun malam. Niat. Tapi ingat, shadiqun niyat. Niatnya benar, bukan pura-pura niat baik. Kemudian hadis yang keempat, kata Nabi SAW, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu. Barang siapa yang ngutang sama orang lain, dia ngutang, mas saya mau utang berapa? 1 juta. Iya. Dan dia ketika ngutang niat untuk membayar hutangnya, niat dalam hati, ya Allah, anak kalau punya rezeki anak mau kasih lebih orang ini. Maka addallahu anhu, maka Allah akan membantu dia bayar utang. Nih, makanya antum kalau mau ngutang, yang pertama lihat ada hajat atau tidak. Hajat Ustaz, tapi tidak terlalu darurat, jangan ngutang. Tapi kayaknya penting banget Ustaz. Susah anak kalau enggak ngutang gitu. Oke, ngutang. Tapi niatin bayar. Allah akan bantu. Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu Allah anhu. Atau atlafahu Allah. Barang siapa yang ngutang sama orang dan tidak niat bayar, bahkan dia niat aku enggak akan bayar sama fulan, kalau fulan cari aku kasih celurit aja nanti. Atau aku kasih, ada orang-orang kalau ditagih hutangnya yang dikeluarin pedang. Bismillah. Saya punya utang berapa Pak? Makanya kenapa ada debt collector? Untuk menghadapi orang-orang yang tidak mau bayar utang. Niatnya dari awal nggak benar. Sebagian debt collectornya juga zalim. Udah tahu orang nggak mampu, orang sakit-sakitan, maka perlu diingat. Orang yang menagih juga menagih dengan cara yang baik. Orang yang punya utang juga membayar dengan cara yang baik. Dua-duanya harus baik. Orang yang ngambil uang orang lain, mengutang kepada orang lain, niat untuk tidak membayar, maka Allah akan hancurkan dia. Sampai mati nggak bisa bayar utang. Dan terbukti dalam kehidupan ini orang-orang yang hidupnya gali lubang, tutup lubang. Ketika punya utang kabur, lari. Karena niatnya dari awal tidak mau bayar. Dan antum kalau punya utang sama orang dan antum janji mau bayar hari Senin, antum tidak bisa bayar, datengin orangnya, jangan kabur. Sebagai bukti kalau antum niat bayar, antum niat mau bayar.
Di sini bayaran hari apa? Enggak, bayaran ada kan yang subhanallah, anak kemarin ke Pekalongan, Masya Allah. Di Pekalongan itu ternyata sampai hari ini orang yang bekerja di swasta itu, pekerja-pekerja kuli itu bayarannya hari Kamis. Yang tiap pekan bayarnya hari Kamis. Mereka liburnya hari Jumat. Hari Kamis bayaran. Kata mereka kalau sudah hari Kamis Ustaz, kita pusing untuk bayaran. Kadang-kala keluar kota. Itu pekerjanya nggak dibayar. Nah, antum hadapi. Ketika tidak ada uang sampaikan. Itu berarti antum niat untuk bayar, bukan antum malah kabur. Dalam riwayat lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man akhadha amwalan nas wa huwa azimun." Orang yang ngambil hartanya orang, ngutang sama orang, dia berazam untuk tidak bayar, laqiyallahu yaumal qiyamati sariqan. Dia akan berjumpa dengan Allah sebagai orang pencuri. Dihitung pencurian. Ngutang nggak bayar, niat nggak bayar, antum pada hari kiamat nanti vonisnya vonis pencuri. Maka hati-hati, kembali kepada niat. Maka niatkan kebaikan ketika ngambil hartanya orang. Baik, hadis yang kelima, hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sa'alallaha syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firashi. Barang siapa yang minta kepada Allah untuk mati syahid, dia ingin meninggal di jalan Allah, dia ingin meninggal di medan jihad fi sabilillah, lalu dia mati di atas ranjangnya, Allah akan berikan kepada dia derajat tingkatan orang-orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Antum tahu Khalid bin Walid mati di mana, Jom? Di atas kasurnya, Jom. Khalid bin Walid, saifun min suyufillah, meninggal di atas kasur. Tapi insya Allah, Allah akan berikan kepada dia tingkatan orang-orang yang mati syahid. Karena dia benar-benar niat untuk mati syahid. Niat, ya Allah, ingin aku mati syahid. Bahkan seharusnya seorang muslim itu punya niat itu. Kata Nabi SAW, man mata walam yaghzu walam yuhaddith nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang mati dalam kondisi dia belum berperang dan dia tidak punya niat, dalam hatinya tidak pernah ngomong ingin berperang di jalan Allah, nggak ada niatnya itu, maka dia akan mati di salah satu cabang kemunafikan. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita niat untuk mempertahankan NKRI ini, menjaga negeri kita, menjaga bumi Allah ini dari semua orang-orang yang mau memecah belah negeri kita. Kita perlu jaga niat dalam hati. Maka seorang muslim harus siap kapan saja. Ketika ada panggilan jihad, dia sudah siap. Dan dia sudah ngomong sama dirinya kalau dia hendak mati syahid di jalan Allah. Baik, hadis yang ketujuh. Yang keenam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi bercerita tentang akhir zaman. Beliau mengatakan, yaghzu jaisyun al-Ka'bah. Nanti pada akhir zaman ada bala tentara yang hendak memerangi Ka'bah. Mereka datang mau menghancurkan Ka'bah. Kita tahu ada niat dari beberapa negara, mungkin beberapa kelompok yang ingin melemparkan itu namanya rudal ke Ka'bah. Ada. Dan nanti pada akhir zaman akan terjadi. Orang-orang berangkat mereka untuk menghancurkan Ka'bah. فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ. Ketika mereka sampai satu tanah yang lapang di bumi Allah SWT, di Baida, di jalan menuju ke Mekah sana, tiba-tiba Allah bikin bumi ini terbuka, mereka tertelan semuanya. Yang awal dan yang akhir tenggelam di telan bumi.
Di sini Aisyah bertanya, gimana ditelan semua? Kata Aisyah, "Kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum?" Gimana ya Rasulullah? Kok semuanya yang ditelan bumi? Dari awal sampai akhir. Di antara mereka ada orang-orang yang hanya bekerja, yang mungkin bawa keledai mereka, bawa mungkin pelayan mereka, mungkin dia juga terpaksa berangkat sama mereka. Gimana semuanya ditelan bumi? Dan ada yang bukan termasuk ingin memerangi Ka'bah. Terus bagaimana? Allah matikan mereka semua, ditelan oleh bumi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyati. Ya, mereka semua ditelan dari awal sampai akhir. Semuanya mati. Tapi kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Niatnya ngapain kau ikut sama pasukan itu? Ngapain kau jagain mereka? Kau punya niat, nanti kau akan dibangkitkan sesuai dengan niat. Maka kita lihat, kadangkala amalan seseorang menurut kita ya kurang baik, tapi ternyata dengan niatnya jadi besar amalan itu. Baik, hadis yang ketujuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahihul Jami' juga Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang bisa memiliki amal soleh yang tersembunyi, dia punya amal soleh tersembunyi, nggak ada orang yang tahu, maka hendaklah dia melakukan itu. Dan di sini para ulama mengatakan di antara amal tersembunyi adalah niat baik. Niat. Istrimu nggak tahu, anakmu nggak tahu. Kalau kau punya niat, kalau aku punya rezeki, aku kepingin jalan di depan sini, aku paving semuanya. Ada niat. Dia mati belum pernah dia mempaving jalan karena dia nggak punya rezeki semuanya. Siapa yang tahu dengan amalan dia? Allah Jalla Jalla. Maka di antara amal soleh tersembunyilah niat-niat baik kita. Sebagian salaf mengatakan tijaratun niyat, tijaratul ulama. Perdagangan niat itu perdagangannya para ulama. Ya tadi karena dia punya ilmu, dia niatkan makannya, kepingin agar dia bisa bangun malam. Dia punya ilmu, tidurnya dia niatkan kepingin, aku nih mau tidur siang nih. Kenapa? Karena habis hasar aku mau sholawat sampai matahari tenggelam. Niat. Tahu-tahu dia habis asar, duduk, ada tamu datang. Tidak bisa dia bersolawat sampai matahari tenggelam, karena ada tamu, harus menghormati tamu macam-macam. Tapi udah ditulis, dia udah niat. Maka di sini antum belajar bagaimana membuat diri antum senantiasa berniat baik. Jangan niat buruk. Kita tahu man hamma bi hasanatin, kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang punya niat berbuat baik lalu dia tidak mengamalkannya, Allah catat kebaikan buat dia. Kalau dia amalkan, Allah akan catat 10 kebaikan buat dia. Bahkan berlipat ganda jadi 700 kali lipat. Yang punya niat buruk, kalau dia gagalkan niatnya, maka Allah catat kebaikan. Kalau dia lakukan, maka dicatat 1 keburukan buat dia. Maka terserah antum. Antum mau niat apa? Tahu seorang yang membunuh 100 orang. Membunuh 100 orang. Bayangkan berapa dosa dia. Kita tahu wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Kita tahu dosa besar membunuh ini. Bahkan dia kekal di neraka, kata Allah Subhanahu wa taala, dapat murka dan laknat Allah. Orang ini bukan satu manusia yang dia bunuh, 100. Awal yang dibunuh berapa? 99. Datang ke seorang ustaz, ke seorang alim ulama dari kalangan Bani Israel, afwan, tuan guru, atau
para alim ulama, afwani ana ini sudah membunuh 99 orang. Apakah bisa ana tobat? Kau mau tobat? Nggak ada pintu tobat buat kau. Nggak ada. Ya sudah, bismillah. 100. Ya gimana? Apa gunanya dia hidup jadi orang baik kalau ternyata dia tidak diampuni dosanya? Ya udah, sampai mati aku akan jadi orang buruk. Nih, hati-hati tuh. Ada ulama-ulama yang memberikan fatwa menyesatkan, kayak fatwa kepada orang itu. Katakan nggak ada pintu tobat buat dia. Apa yang dia lakukan? Dia bunuh orang ini 100. Lalu cari, dia tanya sama orang, ada nggak orang alim lain di sini? Aku mau tanya sama dia. Datang, ketemu. Tanya, aku sudah membunuh 100 orang. Ceritanya tidak detail. Dia tidak cerita, wallahu alam, aku sudah bunuh 99 orang, yang ke 100 ada ustadz itu pembunuh. Tidak, mungkin dia kenal. Apakah aku bisa tobat? Apa kata alim ulama? Syufil ilm jemaah. Ya, kita lanjutkan habis Isya, insyaallah habis azan, habis sholat. Habis sholat kan? Taib hadza wallahu a'lam. Kita lanjutkan setelah sholat Isya. Mungkin nanti jamaah supaya tidak terlalu malam, habis sholat Isya kita lanjutkan. Yang mau sholat sunnah mungkin setelah kajian atau nanti di rumahnya, karena sholat sunnah kan bisa diakhirkan dan bisa di rumah lebih mulia. Hadza wallahu a'lam. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, dengan izin Allah kita melanjutkan kajian kita. Tadi berkaitan dengan seorang yang membunuh 100 orang. Ketika dia bertanya kepada alim ulama yang lebih alim, yang lebih mengerti tentang agama Allah, maka dikatakan, apa yang menghalangimu dari pintu taubat? Tapi yang jadi masalah, engkau itu tinggal di kampung yang buruk. Engkau itu, tempat tinggalmu adalah tempat yang buruk. Oleh karena itu kau harus hijrah. Ini konsekuensi orang yang bertobat ketika dia hidup di tempat yang tidak baik, di lingkungan yang tidak mendukung untuk taat kepada Allah. Konsekuensi dari niat benar dia meninggalkan kampung. Maka dikatakan kau tinggalkan kampungnya, kau pindah ke kampung yang baik. Jadi kita perlu pindah. Karena terus terang, ada orang-orang yang kuat dengan keimanannya. Artinya lingkungan tidak mempengaruhi dia, bahkan dia bisa mewarnai lingkungannya. Tapi ada orang-orang yang masih lemah keimanan dan keilmuannya, malah dia yang terpengaruh dengan lingkungan. Maka kata alim ulama ini, kau tinggalkan kampungmu. Kau ini masih belum benar. Kalau kau baik lagi, kau akan bunuh lagi nanti. Maka kau pindah ke kampung yang baik, di tengah jalan mati. Bayangkan, dia belum berbuat amal kebajikan kecuali niat untuk meninggalkan kampungnya, dan dia sudah pergi meninggalkan kampung. Apa yang terjadi? Allah masukkan ke surga. Maka tadi kita yang punya niat untuk hijrah, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan larangan-larangan Allah, maka tinggalkan tempat-tempat kemaksiatan, berpisah dengan teman-teman yang selama ini menarik dia ke jalan kesesatan. Seperti orang yang terkena narkoba, sabu-sabu umpama. Jarang ya, mungkin anak salah ya. Karena anak punya pengalaman, orang-orang yang dipenjara karena kasus narkoba, dia dikumpulin sama orang-orang soleh apa sama orang-orang narkoba. Satu sel semuanya narkoba. Kira-kira jadi lebih baik nggak? Kau kena berapa gram? Aku cuma setengah gram. Allah, eman-eman. Cuma setengah gram di penjara. Aku setengah kilo. Akhirnya jadi tambah nggak benar. Karena tempat ngobrolnya tempat orang-orang yang tidak benar. Maka perlu lingkungan
yang baik yang membantu kita untuk hijrah. Dan yang terakhir jemaah, kita sering mendengar hadis yang bunyinya man taraka syai'an lillah awwadahullahu khairan minhu. Anda juga pernah menyampaikan hadis ini, yang artinya barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, dia hijrah meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan kasih ganti yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Hadis ini dengan lafaz ini dhaif, tapi maknanya sahih. Ingat, maknanya sahih. Hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaka lan tada'a syai'an lillah illa abdalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Artinya kira-kira sama. Namun lafadznya mengatakan sesungguhnya engkau tidaklah meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan Allah akan memberikan ganti bagimu yang lebih baik dari yang kau tinggalkan. Ini kadangkala orang, insya Allah, ada orang yang kerja sebagai bartender, dia ngaji. Faham ya Allah, ternyata dosa Ustaz ya. Anak nggak minum Ustaz. Kau nggak minum tapi kau menyuguhkan minuman. Berarti dosamu bukan dosa sendirian. Kalau orang minum, dosanya kan cuma dia. Tapi dia ngasih minum 100 orang tiap hari. Berapa banyak dosa yang dia lakukan? Orang yang menunjukkan tempat kemaksiatan aja. Ada orang tanya, Mas, di mana bar terbaik di Denpasar? Sini anak kasih tahu. Ini pulang dari masjid nih orang nih. Kau lurus, nanti dapat perempatan, kau lurus lagi. Dapat perempatan lagi, kau belok kiri. Nah, sebelah kiri ada tulisannya besar. Dia nggak pernah masuk bar itu aja. Kira-kira sama nggak dosanya sama yang masuk ke bar? Sama. Maka perlu diingat, hati-hati nih kita dalam urusan seperti ini. Maka ingat, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Tadi kita bicara tentang bartender, dia tidak pernah minum dalam kehidupan ini, tapi dia ngasih minum orang, bikin orang mabuk, maka dia sama. Ada seorang penjual sabu-sabu, tidak pernah merasakan sabu-sabu sama sekali. Dites urin, oh negatif, tidak pernah. Saya cuma jualan Ustaz. Dosanya sama enggak? Bisa lebih besar dosa, karena kau membuat orang banyak. Maka tatkala engkau bertobat lillah, ingat sabda Nabi SAW mengatakan lillah, kau tinggalkan itu karena Allah, bukan karena kerjaan yang lebih baik. Kan sebagian orang, anak kayaknya belum mau ninggalkan Ustaz. Kenapa? Anak cari kerjaan lain yang lebih baik. Daftar sana daftar, dapat, alhamdulillah Ustaz, sudah anak tinggalkan. Kenapa? Karena saya dapat kerjaan yang halal. Dia meninggalkannya lillah atau karena ada kerjaan lain? Karena ada pekerjaan lain. Dan konsekuensi lillah ini jemaah, kau tinggalkan pada waktu itu. Dan berat konsekuensinya. Seperti para sahabat Nabi tidur di masjid, diusir sama kaumnya. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beberapa kali pingsan karena nggak ada yang dia makan, karena dia meninggalkan kampung. Jadi orang yang hijrah itu akan diuji kebenaran niat dia. Lillah apa enggak? Tadi Imam surat Isya membacakan surat apa? Surat Al-Ankabut. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mengatakan kami beriman, kami tobat, kami hijrah, lalu mereka tidak diuji, tidak dites kebenaran ucapan mereka? Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Kata Allah, kami benar-benar telah melakukan tes, telah melakukan fitnah kepada orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Dengan tes itu tampak, kelihatan siapa yang shadiq, yang benar niatnya, dan siapa yang pura-pura, yang hanya mencari kesenangan belaka. Bukan lillah. Maka ingat, lillah Allah akan kasih ganti pasti, tapi ganti itu kadang-kadang tidak langsung jemaah.
Gantinya itu bukan antum hijrah malam ini besok langsung dapat kerjaan. Bisa jadi setahun antum nganggur. Dan kita lihat sebagian orang, Masya Allah, ana bertemu dengan orang-orang yang hijrah. Subhanallah, ada orang hijrah dari satu kerjaan dia yang gajinya tiap bulan itu 30 juta. Karena dia lihat kerjaan ini membuat dia lalai dari Allah, ada unsur kemaksiatan, dia tinggalkan. Akhirnya kerjanya dia jualan keliling. Tapi alhamdulillah dia punya istri yang soleh. Jualan 1 bulan, aduh, hidupnya susah. Bulan kedua hidupnya susah. Bulan ketiga tambah habis modal dia. Yang dia jual nggak laku. Subhanallah. Di bulan ketiga dia istirahat dari jualannya, duduk di masjid. Ada orang dengan mobil mewah berhenti di masjid sholat. Ternyata orang yang mobilnya mewah belum tentu bahagia. Nemu sohib di masjid. Lihat, orang itu sama-sama di masjid, hatinya sama-sama lunak. Duduk dari mana cerita. Akhirnya nih orang kaya ini pening karena perusahaannya masalah pajak. Ternyata orang tadi itu biasa ngitung-ngitung masalah fulus. Kata dia, saya bantuin Pak, kalau mau, kata dia. Karena lihat orang soleh. Oh ya nggak apa-apa. Masya Allah, dibantuin kerjaannya jamaah, digaji 100 juta. Gaji 3 bulan yang biasa dia dapat di tempat kerjanya, Allah kumpulkan setelah 3 bulan. Setelah benar niatnya kelihatan. Kalau dia benar-benar lillahi ta'ala. Dan ada seorang, Masya Allah, orang kaya raya di Semarang. Anak ketemu sama anaknya. Semoga dijaga keluarga itu. Anak itu cerita. Anak lihat rumahnya kayak istana aja. Masya Allah. Yang ngomong, abah anak Ustaz dulu real estate kerjaannya. Oh, urusannya sama riba semuanya. Ketika tahu itu riba, sama abah anak ditinggalkan semuanya. Bangkrut abah. Bangkrut Ustaz. Bayangkan sampai bangkrutnya abah anak Ustaz. Anak pada waktu itu kelas 4 kata dia. Ibu anak itu pas anak naik kelas, ibu anak ngomong, nak, gak bisa beli buku baru, buku tulis baru gak bisa beli. Dari habis orang kaya raya semuanya habis. Nak, pakai buku tahun lalu nak ya, disobekin semua. Iya bu, gak apa-apa, disobekin. Karena yang ada tulisannya dibuang. Sampai seperti itu. Setelah setahun hidup susah, kemudian Allah Jalla Jalla angkat keluarga itu kembali kepada niat. Dan kita yakin sabda Nabi SAW, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Antum tahu Nabi Sulaiman di surat Sad ayat 30-an ya, dan sebelumnya di situ cerita Nabi Sulaiman yang punya kuda-kuda. Idh urida alaihi, kata Allah Subhanahu wa taala, idh urida alaihi bil ashi safinatul jiyad, yang lihat kuda-kuda bagus dia untuk perang, untuk berjihad di jalan Allah. Disebutkan dalam beberapa kitab tafsir, kuda itu jumlahnya 20.000 kuda-kudanya. Karena kesenangan melihat kuda sampai matahari tenggelam, beliau belum sholat asar. Di situ Nabi Sulaiman mengatakan, "Udduha alayya," kembalikan kepadaku tuh kuda-kuda itu. Disembelih, disembelih semua, leher kakinya dipotong sama Nabi Sulaiman. Semuanya. Karena dia sudah membuat dia lalai dari sholat asar, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Hasan al-Basri mengatakan, setelah Nabi Sulaiman menyembelih itu onta kuda-kudanya semua, Allah kasih ganti yang lebih baik. Gantinya apa? Mana hadiahnya jemaah? Hadiahnya di mobil. Nanti ambil sama panitia. Siapa yang mau jawab? Angin, kendaraan angin. Masya Allah, nanti ambil sama panitia hadiah. Dikasih angin sama Allah. Lebih kenceng dari 20.000 kuda itu. Mau kemana berangkat langsung nyampe. Allah mengatakan, fasakharna lahu rih tajri bi amri. Maka Allah tundukkan bagi Nabi Sulaiman angin. Kemana mau berangkat Nabi Sulaiman. Rukha'an haitsu asar. Kemana pun dia ingin, angin itu berangkat. Lillahi ta'ala.
dan harus berkorban. Dan dalam hijrah itu para sahabat bersabar menghadapi semua itu. Setelah berapa tahun sahabat hidup enak. Perang Khandaq, kelaparan para sahabat. Bahkan Nabi SAW perutnya itu pakai sabuk kerikil karena menahan lapar agar tidak kena mah. Antum bisa bayangin setelah 5 tahun hijrah belum seneng hidup mereka. Setelah penaklukan Khaybar tahun ke-7 Hijriah baru mulai hidup senang. Berarti ujiannya berapa tahun? 13 tahun di Mekah plus 7 tahun di Madinah, berapa tahun? 20 tahun. Jadi antum kalau hijrah kemudian antum dapetin kesulitan, tunggu 7 tahun. Kok anak tetap susah Ustaz ya? Antum perbaiki niat antum karena kita yakin innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Barakallahu fikum. Kita masuk ke sesi tanya jawab jemaah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, ana mau bertanya, bagaimana cara ana untuk selalu istiqamah setelah berhijrah? Karena ujian ana berada di dalam keluarga. Keluarga ana tidak ada yang suka dengan hijrah ana, padahal ana berhijrah lillahi ta'ala, taat kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya ujian. Mus'ab bin Umair, anak orang kaya raya, dia terkenal memiliki ibu yang sangat memanjakan dia. Tatkala dia berhijrah, dia masuk Islam, apa kata ibunya? Nak, nggak akan ada lagi uang dari aku, nggak akan kenal. Hidup susah sampai mati Mus'ab bin Umair, kafannya nggak cukup untuk menutup tubuhnya sendiri. Tapi memang perlu sabar. Siapa lagi sahabat lain yang berhijrah? Sa'ad bin Malik, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia masuk Islam umurnya masih 17 tahun, saat masih muda beli. Kata ibunya, Sa'ad, aku tidak akan makan sampai engkau keluar dari agama. Lalu orang-orang akan mencelamu. Melihat engkau lewat di jalan dikatakan, hadza qatilu ummi, ini pembunuh ibunya. Dengan cara dia membiarkan ibunya mogok makan. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya iman, lihat jemaah. Makanya perlu ilmu, perlu iman ditambahkan di dalam hati kita. Sa'ad bin Abi Waqqas ngelihat ibunya ternyata benar-benar tidak makan. Sampai ya udah lemah tubuhnya gara-gara tidak makan. Saat lihat, oh harus serius sama ibunya. Lalu dia datang ke ibu, ya Ummah, wahai ibunda, lau anna laki mi'ata nafsin, wahai ibunda, kalau engkau memiliki 100 nyawa dan keluar satu persatu nyawamu, aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad, wahai ibunda. Kuli audai, udah terserah engkau. Aku harap kau makan, tapi kalau kau nggak mau silahkan kau tidak makan. Ibunya melihat anaknya tidak main-main dalam hijrah, maka ibunya makan. Iya jemaah, makan. Subhanallah. Maka tadi perlu bersabar dan jaga akhlak mulia. Bagaimana istiqamah? Yang pertama, istiqamah dengan Al-Quranul Karim. Jangan berhenti membaca Al-Quranul Karim. Setiap hari usahakan ada waktu membaca Al-Quran dengan memahami artinya, karena ini kitab istiqamah. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Antum perlu obat, Al-Qur'an penyembuh segala penyakit. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Maka antum baca Quran Karim. Kemudian cari teman-teman baik. Karena dengan teman baik itu ada yang mendukung hijrah antum. Soalnya kalau temannya buruk semua, antum ya Allah, kesian antum salah tempat di sini. Semuanya pada pakai celana pendek ya, engkau pakai kerudung panjang kayak gini. Lama kelamaan dia akhirnya risih dan dia bisa menanggalkan kerudungnya. Maka lingkungan yang baik, datang kajian, mudah-mudahan bisa istiqamah. Barakallahu fiikum. Bagaimana menyikapi orang yang kita cintai jika beliau niat berhijrah sedangkan dia pernah berbuat dosa-dosa? Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Semua berbuat dosa.
Makanya kalau orang niat berhijrah, meninggalkan dosa-dosanya, dan niatnya benar, taubatan nasuha, antum harus cek dulu. Orang nih, antum cinta sama dia dan dia niat hijrah meninggalkan dosa-dosanya, akun tes dulu, benar enggak dia meninggalkan dosa-dosanya. Jangan-jangan hanya pura-pura. Setan itu tidak pernah berhenti menggoda kita. Maka tatkala antum melihat dia benar-benar hijrahnya lillahi ta'ala, tidak ada masalah untuk menikah dengan dia umpamanya. Seperti Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini dilamar oleh Abu Talha. Dia mengatakan, ya Ummu Sulaim, halumma ilal ahmari wal abyad. Wahai Ummu Sulaim, ayo kau nikah sama aku kasih emas dan perak, apa yang kau inginkan. Abu Talha ini orang baik. Artinya dia masih kafir, tapi dia terkenal orang yang baik di Madinah, orang terhormat. Karena ada orang-orang kafir berandalan umum, tapi ada orang-orang kafir baik, tapi dia tetap kafir. Dan dia adalah syarrul bariyah. Orang kafir ini kata Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Tuh, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka berada di neraka jahanam kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya manusia. Tapi tadi Abu Talha ini masih kafir, tapi dia orang baik. Apa kata Ummu Sulaim? Ya Aba Talha mithluka ya yurad. Ya Abu Talha, orang kayak kau seharusnya tidak ditolak, kau orang baik. Tapi jadi masalah, ana muslimatun wa anta kafir. Aku orang Islam, kau kafir. Kalau kau masuk Islam, aku ridha Islam sebagai mahar. Karena tahu Ummu Sulaim Abu Talha ini bukan orang yang pura-pura gitu. Masuk Islam Abu Talha dan menikah dengan Ummu Sulaim. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya. Saya punya 2 pertanyaan. Kata panitia, 1 aja Ustaz yang dibaca Ustaz. Pertama, bagaimana cara agar tidak meremehkan sunnah? Karena saya sering berpikir, lagi pula hanya sunnah. Subhanallah jemaah. Sunnah ini perlu diingat. Arti sunnah itu bukan mustahab. Arti sunnah itu bukan yang dianjurkan saja. Sunnah ini memiliki makna yang luas. Tatkala dikatakan mengikuti sunnah Nabi, bukan berarti mengamalkan amalan yang dianjurkan oleh Nabi. Tapi mengikuti sunnah Nabi artinya mengikuti jalan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jalan hidup Nabi Alaihi Wasallam ada yang wajib-wajib. Ada yang sunnah-sunnah, iya. Arti sunnah ini yang mustahab tadi itu. Tapi kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Ketika dikatakan ini sunnah, jangan diremehkan. Nabi apa kata Nabi SAW? Masya Allah, hadiahnya nyampe jemaah. Barakallahu fikum. Nah, mana tadi yang jawab? Masya Allah, barakallahu fikum. Hayyakumullah. Baik, jadi sunnah itu ada yang wajib. Ada orang yang meremehkan sunnah, bukan termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Berkaitan dengan, ingat 3 orang yang mau sholat malam. Sholat malam terus jemaah, bayangkan. Beribadah berlebihan itu bukan sunnah. Ada orang mau puasa sepanjang tahun. Ada satu sahabat tidak ingin menikah. 3 orang ini niatnya benar, ingin fokus beribadah. Lalu Nabi naik mimbar. Dia kumpulkan orang-orang. Dia tegur tuh tentang 3 orang yang mengatakan aku ingin sholat malam terus, tidak akan tidur. Yang kedua, aku ingin puasa sunnah terus, tidak akan berbuka. Yang satu ingin tidak menikah dalam kehidupan ini. Apa kata Nabi SAW? Ama wallahi inni atqakum lillahi wa akhsyakum. Kalian ketahui aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, yang paling takut kepada Allah di antara kalian semuanya. Aku puasa dan aku berbuka. Aku sholat dan aku tidur dan aku menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni.
Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golongan. Maka yang mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, laksanakan sunnah. Ketika tidak mampu, istighfar. Dan ini bedanya istighfarnya orang yang soleh dengan orang yang banyak dosa. Orang yang soleh kadangkala istighfar gara-gara tidak sholat duha. Orang soleh tuh dia banyak kerjaan sampai zuhur, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa kau habis berbuat dosa, ya Allah? Aku nggak sholat duha. Itu orang soleh. Dia beristighfar dari amal sunnah yang dia tinggalkan. Dan bayangkan kita habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah. Maka tolong bagaimana engkau tidak meremehkan sunnah, kau lihat pahala sunnah itu. Sunnah itu diantaranya menjaga orang dari hal-hal yang tidak disukai sama Allah. Sunnah itu mengangkat derajatmu menjadi kau lebih dekat sama Allah Jalla Jalaluhu. Sunnah itu seperti jam lembur, sama lah kira-kira. Semuanya kerja sampai jam 4, antum sampai jam 8. Ada tambahan nggak? Ada tambahan. Kalau tambahan fulus, antum mau? Tambahan pahala, aduh, kayaknya udah cukup Ustaz. Kadang-kadang seperti itu orang. Itu akhirnya dia meremehkan sunnah. Barakallahu fikum. Bagaimana caranya agar kita bisa menasihatin atau mengajak seorang teman berhijrah, sementara teman kita ini kecanduan game? Ya jemaah, ini termasuk penyakit, wallahi sahih penyakit. Dan kita yang selamat dari game bersyukur sama Allah. Bersyukur sama Allah. Ana alhamdulillah gak suka game dari kecil. Tapi ana punya sepupu cinta sama game dari kecil. Kita ya Allah. Jadi memang ada orang yang seperti itu. Kita yang dikasih rahmat sama Allah gak cinta sama game, bersyukur. Sekarang berpikir bagaimana mengobatin orang yang cinta sama game. Jangan meremehkan orang itu. Ada orang main game terus istighfar jemaah. Ya Allah, aku kepingin berhenti main game, ya Allah, astagfirullah, main lagi. Tapi antum melihat orang main game, Allah, waktunya tidak bermanfaat. Lihat kayak aku nih, sholat. Antum bisa jadi nggak diterima tuh amalannya gara-gara kesombongan antum. Jangan diremehkan tuh orang. Antum ajak dengan cara yang baik. Orang main game itu karena salah satu penyebabnya tadi udah candu, yang kedua nggak ada kerjaan lain. Ada sekarang game yang namanya spinner. Apa? Yang ana lihat orang main, ana ngomong, "Syuf, apa faedahnya?" Menghilangkan stres. Jadi kalau mau tahu orang stres, lihat orang yang pegang spinner. Iya betul, karena dia katanya spinner ini untuk menghilangkan stres. Kalau spinnernya ditaruh di kantong, dia nggak stres sudah, alhamdulillah. Fadol duduk sama kita. Kalau masih stres jangan di sini. Karena itu katanya untuk menghilangkan stres. Wallahu a'lam. Anak punya anak mau beli spinner, beli spinner, Nah, apa manfaatnya? Katanya, yuk kita lihat YouTube kata dia. Manfaat spinner kata dia. Anak ngomong, nah ini yang bilang manfaat spinner ini yang jualan spinner. Begitu, spinner ini untuk melancarkan darah. Gimana melancarkan darah? Yang goyang itu, kalau tangannya yang goyang, itu dikatakan memang orang kalau lagi punya pikiran, dia goyangkan tangannya, dia goyangkan pena, goyangkan kakinya. Itu memang melancarkan darah karena badannya digerakkan. Tapi kalau spinner yang goyang apanya? Spinnernya yang goyang. Yang sehat siapa? Spinnernya sehat. Kan antum yang sehat. Oh, dia maksa akhirnya. Ya ini termasuk game mungkin. Orang akhirnya kecanduan. Ada yang kecanduan spinner, ada yang kecanduan game macam-macam. Bagaimana ngobatinnya? Ya dikasih aktivitas. Apa saja aktivitas yang bermanfaat? Diajak main. Karena permainan yang nyata sekarang sudah sedikit. Dulu waktu anak SD, Masya Allah. Waktu yang seumur anak lah, waktu SD itu ada mainan yang patik lele apa? Patik lele ya. Masya Allah. Itu orang jadi pinter dan sehat. Ada permainan yang namanya benteng. Tahu antum? Yang kejar-kejaran. Itu anak-anak ya pulang ada yang punggungnya memar, tapi sehat dia. Sampai rumah tidur.
Kalau main game sampai rumah nggak bisa tidur karena dia nggak capek. Tapi kalau olahraga yang dulu itu membuat energi ini keluar. Makanya sekarang nih kita perlu menghidupkan kembali. Menghidupkan apa? Ya permainan-permainan kuno itu untuk mengalahkan permainan yang ada. Karena Anda lihat, Masya Allah, game-game itu ada game part 1, part 2, Masya Allah. Yang kadangkala orang sudah tua, sudah putih jenggotnya, di pesawat Anda lihat main game yang apa? Yang bundar-bundar bola-bola itu, ketawa sendiri Anda lihat, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah ya Allah, Anda nggak suka itu. Dan bersyukur, antum jangan meremehkan orang itu, mudah-mudahan dia bertobat sama Allah SWT. Ustaz, mohon dijelaskan apa hukumnya bagi seorang wanita yang mengikat rambutnya tinggi-tinggi. Ya, kalau dia ikat rambutnya tinggi-tinggi untuk suaminya, ahlan wa sahlan, apa-apa. Yang jadi masalah diikat tinggi-tinggi kalau keluar rumah. Kalau sampai rumah dilepas. Kenapa? Aduh, nggak enak dari tadi. Terus dari tadi kenapa? Ya supaya gaya. Maka jangan. Karena itu termasuk yang tidak diperbolehkan sama Rasul SAW. Dan di zaman Nabi belum muncul. Artinya orang berkerudung di masa Nabi belum muncul yang kayak gitu tuh. Yang seperti punuk onta ya. Masya Allah. Itu ada jamaah yang rambutnya dikasih botol yang dipotong. Botol dipotong ditaruh di sini jamaah. Ya Allah. Hanya untuk dilihat orang, janganlah. Perempuan silahkan kau bersolek, silahkan kau berhias, tapi untuk suami silahkan. Tapi kalau untuk orang lain jangan. Karena Allah mengatakan waqarna fi buyutikun. Wahai para wanita, kalian tinggallah di rumah kalian. Kalau kalian harus keluar, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalian jangan bertabarruj seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu, jangan. Makanya anak kalau sudah sampai ke ayat ini, anak ingin mengingatkan kepada orang-orang yang mengatakan kalau jilbab itu tradisi Arab. Nggak ada orang Arab pakai jilbab. Nggak ada. Orang Arab itu separuh dadanya kelihatan, rambutnya kelihatan. Arab jahiliyah ya, sebelum datangnya Islam. Artinya pakai jilbab itu bukan tradisi, tapi itu syariat Islam. Karena ada yang mengatakan tradisi Arab. Kata siapa? Kau lihat orang-orang Arab yang tidak beragama Islam dengan benar pakai jilbab. Enggak mereka. Mereka buka-buka. Kau lihat orang-orang Arab yang berada di Libanon umpamanya, sebagiannya non-muslim mereka orang Arab. Di Mesir pun seperti itu. Maka ingat, jilbab itu bukan tradisi tapi syariat. Barakallahu fikum. Bagaimana seharusnya sikap ibu, anak laki-laki, dan menantu perempuan? Bagaimana jika ada seorang ibu yang merasa cemburu dan masih ingin mengatur kehidupan anak laki-lakinya? Padahal pada saat awal menikah si ibu sangat menyetujui, bahkan yang ingin mempercepat pernikahan anaknya. Ya, ini wajar jemaah. Ibu itu belum merasakan anaknya diambil orang lain. Cepet nikah kau nak. Ini Masya Allah istrimu, Masya Allah cepet menikah. Ibu ridhoin. Setelah menikah, kok waktu anakku lebih banyak sama istrinya. Iya. Ibu mengatakan, aku yang membesarkan engkau. Dengan air susuku, aku besarkan engkau. Sekarang engkau tidak peduli sama ibumu. Maka bagaimana solusinya? Kalau ibu cemburu, diobatin cemburu. Gak perlu ibunya dikasih tahu. Ya kalau kita mau ngasih tahu, usaha dulu kita. Artinya kecemburuan ini ada sebabnya. Coba sang istri berusaha mengambil hatinya mertuanya. Dan sang anak lelaki ini, perempuan-perempuan ya tolong kalau di depan ibunya suami jangan kelihatan manja. Kalau di depan orang tua suami jangan kelihatan manja. Kalau ingin kelihatan manjanya di depan orang tua sendiri. Kadang-kadang perempuan salah. Kalau di depan orang tua sendiri dia sibuk sama kerjaan dia, sehingga orang tuanya melihat, nak kok kayaknya kok kurang romantis sama suamimu. Ini salah. Seharusnya kau menampakkan keromantisan itu di depan siapa? Di depan orang tuamu.
Kalau di depan orang tua suami, pura-pura gak kenal sama suaminya. Suaminya lagi mau berbakti sama ibunya, lagi mau ini itu. Kau jangan, bang, mas. Ibunya ngomong, aduh. Maka itu harus pinter-pinter. Jadi lihat supaya kita bisa menjaga hati mertua. Jadi ibu-ibu jaga hati mertuanya, sehingga mertuanya ya ada rasa cemburu, tapi lama-kelamaan insya Allah akan hilang. Dan sebagai menantu yang baik, menerima hal itu sebagai sesuatu yang wajar. Dan mudah-mudahan nanti ibunya semakin dewasa, semakin senang sama menantunya, berbahagia dengan menantunya. Bahkan sebagian menantu lebih dicintai oleh mertua daripada anak sendiri. Ada yang kayak gitu. Makanya yang pintar. Kalau Ustadz ini, aduh mertua anak udah kayaknya nggak bisa diperbaikin, jangan suudzon. Jangan suudzon. Antum husnudzon sama Allah dan mudah-mudahan diperbaiki. Jamaah cukuplah jamaah. Insyaallah kita lanjutkan esok hari. Ini bisa ana sampaikan, ini pertanyaan banyak banget. Insyaallah antum yang nulis. Kenapa? Masih ada yang lain. Alhamdulillah antum kumpulin yang lainnya. Insyaallah mudah-mudahan yang antum tulis semuanya itu antum dapatin di catatan timbangan antum pada hari kiamat, walaupun tidak dibaca oleh ustadznya. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.